Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Raffi dengan NIM 2210853009 yang pada saat ini akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Strategi Gerakan Multi Alliance dalam Aktivisme Digital untuk Melawan Tindakan Otoritarianisme Tiongkok pada Demokrasi Hong Kong. Baik, lanjut. Pada bab satu, yang latar belakang penelitian ini adalah otoritarianisme merujuk kepada tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang ditujukan kepada masyarakat untuk patuh terhadap otoritas tertentu. Aksi protes Hong Kong pada tahun 2020 menjadi bukti terjadinya otoritarianisme Tiongkok terhadap demokrasi di Hong Kong. Gerakan Multi Alliance muncul sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme dan gerakan pro-demokrasi. Multi Alliance di Hong Kong dipicu oleh diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang disahkan oleh pemerintah Tiongkok melalui pemerintah Hong Kong. Gerakan Multi Alliance berhasil mengangkat isu yang berada di lingkup lokal menjadi lebih luas dan lintas batas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah intervensi dari pemerintah Tiongkok terhadap otoritas Hong Kong menjadi pemantik gerakan ini hadir di Hong Kong. Gerakan Multi Alliance sebagai aktivisme digital di Hong Kong menghadapi berbagai tantangan dalam aksinya. Respon negatif masyarakat, tindakan represif seperti ancaman dari pihak aparat, dan pembatasan ruang gerak aktivis. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana strategi Multi Alliance dalam aktivisme digital untuk melawan tindakan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi di Hong Kong? Manfaat penelitian ini adalah secara akademis menjadi diskusi terbaru dalam studi hubungan internasional, terkhususnya pada studi aktivisme yang berdampak di skala global, khususnya aktivisme melalui media-media digital. Secara praktik, rekomendasi lanjutan untuk gerakan-gerakan dengan isu aktivisme, terkhususnya aktivisme yang berbasis di media digital. Untuk studi pustaka, yang pertama itu adalah The Multi Alliance, A New Transnational Pro-Democracy Movement Against Chinese-Centered Globalization, yang ditulis oleh Wolfram Skafar dan Prabhakar Wangratanawi. Yang kedua, Strategi Aktivisme Digital Me Too Movement di Amerika Serikat, yang ditulis oleh Farah Liana Ismahani, Najamuddin Khairul Rijal, dan Muhammad Fajril Azmi. Yang ketiga, Understanding the Multi-Alliance Movement, yang ditulis oleh Austin Horn Wang dan Adrian Rauch-Fleich. Yang keempat, Digital Activism in Southeast Asia, The Multi-Alliance and the Prospect for Social Resistance, yang ditulis oleh Bama Andika Putra. Yang kelima adalah Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia, yang ditulis oleh Eni Ranasari, Suwandi Sumartias, dan Rosnanda Romli. Untuk kerangka konseptual yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah Digital Activism oleh Sandor Fek, di mana kerangka konseptual yang digagas oleh Sandor Fek ini terdapat 3 strategi di dalamnya. Yang pertama itu adalah awareness and advocacy, yang kedua organization dan mobilization, dan yang ketiga adalah action reaction. Teknik analisis data, peneliti menggunakan Marsh dan Haberman. Yang pertama itu ada kondensasi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada kondensasi data, peneliti menggunakan tabel-tabel untuk di dalamnya akan mengklasifikasikan strategi-strategi yang sudah peneliti dapat dari Sandor Fake. Lalu peneliti mengklasifikasikan indikator-indikator setiap strategi, yang dimana hal tersebut akan berguna bagi peneliti dalam menganalisis setiap tindakan yang para aktivis gerakan Multi Alliance ini lakukan di media sosial, akan disesuaikan pada strategi-strategi yang sudah ada dalam konsep digital activism. Untuk metode penelitian, jenis pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, batasan penelitian dari tahun 2020 sampai 2024. Unit dan tingkat analisis, unit analisisnya adalah gerakan Multi Alliance, unit eksplanasinya adalah strategi gerakan Multi Alliance di Hong Kong, level analisisnya berada di level negara. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan.
Untuk sistematika penulisan, yang pertama bab 1, pendahuluan, bab 2, tindakan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi Hong Kong, bab 3, gerakan Multi Alliance dalam aktivisme digital di Hong Kong, bab keempat, strategi gerakan Multi Alliance dalam melawan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi Hong Kong. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Untuk bab kedua, tindakan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi Hong Kong. Otoritarianisme adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok atau individu kepada masyarakat untuk patuh terhadap otoritasnya. Diberlakukannya undang-undang kontroversial, yaitu Undang-Undang Keamanan Nasional yang disahkan oleh pemerintah Tiongkok melalui pemerintah Hong Kong. Hal tersebut dinilai melemahkan konsep demokrasi sesuai dengan prinsip one country two system, di mana prinsip ini sudah ada semenjak tahun 1997 sejak dikembalikannya wewenang wilayah Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok, di mana dalam perjanjian tersebut Hong Kong menjadi bagian dari Tiongkok, namun Hong Kong dapat menentukan arah perpolitikannya sendiri. Dengan itulah ter, terkonsep prinsip one country two system itu sendiri. Lalu fenomena di Hong Kong dapat dilihat disahkannya undang-undang nasional secara menyeluruh di Hong Kong yang membuat para puluhan aktivisme pro-demokrasi, jurnalis, anggota parlemen ditangkap oleh aparat yang dimana mereka mengkritik pemerintah Tiongkok melalui tindakannya yaitu memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional ini. Hal ini menandakan demokrasi di Hong Kong semakin tergerus. Lalu hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para aktivis dan masyarakat Hong Kong, di mana pembatasan kebebasan media, terdapat media-media yang sudah ada di Hong Kong itu ditutup karena aktivitas mereka yang menunjukkan ketidaksetujuan dengan pemerintah Tiongkok. Lalu pembatasan kebebasan politik sebanyak hampir 100 partai politik, organisasi masyarakat sipil itu dibubarkan. Lalu pembatasan kebebasan masyarakat yang dimana sebelumnya masyarakat Hong Kong dapat berleluasa untuk menyampaikan keresahan mereka, kritikan mereka, tetapi setelah diberlakukannya undang-undang ini, mereka tidak dapat secara gamblang menyampaikan apa yang mereka tidak sukai terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu muncullah gerakan-gerakan pro-demokrasi. Yang pertama itu ada Umbrella Movement pada tahun 2014. Lalu ada gerakan protes pada tahun 2019 terkait rancangan undang-undang ekstradisi. Bab ketiga, gerakan Multi Alliance dalam aktivisme digital di Hong Kong. Gerakan Multi Alliance merupakan aliansi solidaritas demokrasi yang berbasis di media digital yang terbentuk pada tahun 2020 dari para aktivis serta masyarakat muda Hong Kong, Taiwan, dan Thailand yang saling berhimpun untuk melawan tindakan otoritarianisme, terkhususnya yang terjadi di Hong Kong. Lahirnya gerakan Multi Alliance, yaitu gerakan ini menjadi bentuk gerakan pro-demokrasi yang berbasis di media digital dalam melakukan pergerakannya. Lalu sebagai bentuk identitas budaya, di mana gerakan Multi Alliance ini dalam disimbolkan sebagai gerakan teh susu, di mana teh susu sendiri adalah minuman khas dari 3 wilayah tersebut, dari Hong Kong, Taiwan, dan Thailand. Gerakan Multi Alliance ini menjadi wadah penghubung para aktivis secara luas dan lintas batas. Lalu gerakan Multi Alliance ini secara terus-menerus semakin banyak diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Thailand, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu aktivitas gerakan Multi Alliance ini terdapat juga di berbagai negara. Salah satunya ada di Taiwan, Myanmar, dan Thailand. Di mana Taiwan sendiri gerakan ini bergerak dalam mengkritik pemerintah
Tiongkok yang terus memberikan ancaman-ancaman terhadap keamanan di wilayah Taiwan. Lalu di Myanmar sendiri, gerakan Multi Alliance ini mengkritik pemerintahan Myanmar yang pada saat itu dipimpin oleh militer. Terjadinya krisis junta militer pada Myanmar tahun 2021. Dan Thailand, gerakan Multi Alliance ini mengkritik pemerintahan monarki Thailand yang tidak sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Lalu terbentuknya gerakan Multi Alliance di Hong Kong pertama kali muncul pada bulan Juni tahun 2020 melalui media sosial X yang dulunya kita kenal sebagai Twitter. Diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional ini menjadi pemantik gerakan Multi Alliance ini hadir di Hong Kong. Adanya pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat sipil, media massa, dan pemberian kekuasaan yang lebih luas kepada aparat. Hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, yang dimana masyarakat bisa secara bebas menyampaikan keluh kesahnya, kritikannya kepada pemerintah. Lalu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan prinsip one country, two system tadi. Mendorong para aktivis untuk melawan tindakan otoritarianisme Tiongkok. Lanjut ke bab 4, strategi gerakan Multi Alliance dalam melawan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi Tiongkok. Multi Alliance sebagai bentuk aktivisme digital, di mana internet telah menjadi media strategis yang sangat efektif, efisien, dan multifungsi dalam praktik aktivisme sosial dengan manifestasi yang beragam, yang secara signifikan memperluas ruang mobilisasi dan solidaritas aktivis lintas negara. Multi Alliance menjadi manifestasi yang relevan dari konsep digital aktivisme. Gerakan ini memanfaatkan teknologi digital dalam membangun solidaritas antara pengguna media sosial dan aktivis lintas negara melalui platform media sosial sebagai wadah utama dalam melakukan aksinya. Dengan memanfaatkan penggunaan tagar Multi Alliance, para aktivis dan pengguna media sosial di berbagai negara di Asia seperti Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan Myanmar dapat berkoordinasi dan saling berkomunikasi lebih efektif dalam membentuk jaringan solidaritas transnasional. Penggunaan tagar Multi Alliance yang dilakukan oleh pengguna media sosial sebagai bentuk perlawanan secara digital terhadap pemerintah yang otoriter di berbagai negara, khususnya dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Lanjut dalam strategi Multi Alliance, yaitu pada penelitian ini saya pakai digital aktivisme. Di dalam konsep digital aktivisme terdapat unsur-unsur aktivis dan media sosial. Di mana aktivis sendiri ini aktivis Multi Alliance di Hong Kong dalam konsep digital activism, aktivis di Hong Kong menjadi kunci penting dalam membentuk perubahan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan dan mengorganisir aksi dan mengadvokasi tindakan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi yang ada di Hong Kong. Aktivis Multi Alliance di Hong Kong menjadi aktor yang krusial dalam konsep digital activism sebagai penggerak strategis yang sistematis dalam mencapai perubahan sosial dan politik secara efektif. Lanjut, media sosial atau internet sebagai platform aktivisme para aktivis Multi Alliance. Media sosial atau internet menjadi instrumen bagi para aktivis Multi Alliance di Hong Kong dalam mengadvokasi isu, menyampaikan pesan, mengorganisasi secara kolektif, dan membangun jaringan. Instrumen media sosial tidak hanya sebatas sebagai media untuk menyebarluaskan pesan, tetapi juga sebagai sarana interaksi dan komunikasi antara aktivis dan masyarakat yang bersifat lintas batas. Masuk ke dalam strategi digital activism, yang pertama itu awareness dan advocacy, di mana strategi ini menjelaskan bagaimana kesadaran publik dibentuk melalui informasi-informasi yang diakses melalui media sosial. Pada kali ini, saya menitiberkan pada media sosial X, di mana platform X menjadi hal yang penting dalam pembentukan opini publik tentang isu yang diangkat sehingga mempunyai peranan penting dalam suatu aktivisme digital. Platform media sosial ini menjadi wadah para
para aktivis gerakan multilateral ini dalam mengadvokasi isu-isu otoritarianisme Tiongkok terkait tindakan-tindakannya yang menciderai demokrasi yang ada di Hong Kong. Organization dan mobilization di mana strategi ini untuk menyuruhkan membentuk gerakan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai melalui sosial media. Di mana tindakan-tindakan ini dapat menjadi 3 bentuk, di mana tindakan secara offline, tindakan yang dilakukan secara offline namun akan lebih efisien dilakukan secara online, lalu tindakan secara online. Di mana pada penelitian kali ini, peneliti memfokuskan kepada tindakan secara online, di mana tindakan secara online itu berbentuk seperti para aktivis gerakan ini untuk menggerakkan para massa untuk ikut serta menggunakan tagar Multi Alliance ini sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap tindakan otoritarianisme Tiongkok. Terkhususnya pada apa yang terjadi di Hong Kong. Lalu yang terakhir dan action reaction, di mana strategi ini berupa tindakan atau respon serangan secara online yang tujuannya untuk merusak sistem yang dinilai merugikan. Bentuk reactionnya yang pertama itu ada perang meme, di mana perang meme ini bertujuan untuk menyindir dan memprovokasi pemerintah Tiongkok terkait tindakan-tindakannya yang dinilai merusak demokrasi yang ada di Hong Kong. Lalu penggunaan tagar Multi Alliance di X. Penggunaan tagar Multi Alliance sebagai bentuk perlawanan para aktivis terhadap pemerintah Tiongkok. Lalu aksi-aksi provokasi kepada pemerintah Tiongkok yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu penggunaan meme, penggunaan tagar Multi Alliance, dan penggunaan ilustrasi-ilustrasi yang di dalamnya itu mencakup tindakan-tindakan otoritarianisme Tiongkok yang mencederai demokrasi di Hong Kong. Bab kelima penutup, kesimpulannya, gerakan Multi Alliance ada aktif sebagai bentuk aktivisme digital transnasional yang muncul dari perang meme antara pendukung nasionalis Tiongkok dan masyarakat Thailand, Hong Kong, serta Taiwan pada tahun 2020. Dan berkembang pesat di media sosial X menggunakan tagar Multi Alliance. Fokus gerakan ini adalah menentang otoritarianisme Tiongkok, terutama menyikapi diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang membatasi kebebasan masyarakat sipil dan demokrasi di bawah prinsip One Country Two System. Dengan strategi awareness, advocacy, organization dan mobilization, dan action reaction, Multi Alliance memframing isu otoritarianisme Tiongkok dan menggalang dukungan internasional untuk demokrasi Hong Kong melalui media sosial secara luas. Untuk saran, penelitian selanjutnya meneliti lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi oleh gerakan Multi Alliance sebagai bentuk aktivisme digital dalam melawan tindakan otoritarianisme Tiongkok pada demokrasi Hong Kong dengan analisis yang lebih komprehensif dan kompleks. Penelitian yang menggunakan konsep digital activism oleh Sander Feck, peneliti menyarankan untuk memahami lebih mendalam konsep digital activism ini untuk melakukan komparasi terhadap konsep-konsep yang serupa juga. Sekian, terima kasih pemaparan seminar hasil dari saya, M. Raffi dengan NIM 2210853.009. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.